Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada malam ini kita bisa mempresentasikan materi dari kelompok 6. Semoga kegiatan mempresentasikan ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang paragraf atau alinea. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau kelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea. Untuk mendapatkan paragraf yang baik perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu posisi paragraf. Yang kedua yaitu kegunaan paragraf. Yang ketiga, unsur-unsur paragraf. Yang pertama yaitu posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Yang kedua yaitu kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa penggunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan membaca, memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Yang ketiga, unsur-unsur paragraf. Beberapa unsur yang membangun paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembangan, yang keempat kalimat penegas. Baiklah materi dari syarat-syarat paragraf yang akan disampaikan oleh Nadira. Pada Nadira dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Syarat-syarat paragraf. Menyusun paragraf yang baik tentu saja tidak mudah, tetapi jika kita mengikuti aturan atau syarat penyusunan paragraf, maka kita bisa membuat paragraf yang enak dibaca dan informatif. Syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik menurut Kerov yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kepaduan, dan yang terakhir yaitu kejelasan. Kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah bahwa paragraf atau alinea tersebut harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Jadi, kesatuan di sini bukan berarti satu atau singkatnya kalimatnya,
melainkan berarti kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf atau alinea tersebut menyatu untuk mendukung pikiran utama sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Syarat kedua yang harus dipenuhi sebuah paragraf atau alinea adalah bahwa paragraf atau alinea tersebut harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf atau alinea tersebut baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Dan yang terakhir yaitu kejelasan. Suatu paragraf atau alinea dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penunjang utama atau penunjang kedua harus benar-benar menjelaskan pikiran utama. Bela dari materi jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan yang disampaikan oleh Raisa. Raisa dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf ini letaknya di awal sebuah wancana. Paragraf ini berfungsi sebagai pembuka atau pengantar isi sebuah karangan kepada pembaca. Yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf ini letaknya di antara pembuka dan penutup pada suatu karangan. Paragraf ini memuat isi dari sebuah karangan. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang letaknya di akhir sebuah karangan. Paragraf ini berfungsi sebagai penutup pada suatu karangan. Jenis paragraf berdasarkan posisi. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya di awal sebuah paragraf dan bersifat deduktif. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya di akhir sebuah paragraf dan bersifat induktif. Yang ketiga paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif merupakan perpaduan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya di tengah sebuah paragraf. Jenis paragraf berdasarkan kontennya. Yang pertama ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wancana narasi. Yang kedua ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wancana deskripsi. Yang ketiga ada paragraf ekspositori. Paragraf ekspositori adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wancana ekspositori. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wancana argumentasi. Yang kelima ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wancana persuasi. Bella dari materi ke-5, pengembangan paragraf yang disampaikan oleh Mikel. Untuk Mikel dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perpaduan atau perluasan yang berhentikan kalimat utama. Metode pengembangan paragraf. Metode yang pertama adalah dengan cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan, serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf secara definisi, antara lain adalah ialah dan yaitu. Yang kedua, cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Kata-kata kiasan yang digunakan yaitu ibaratnya,
seperti, dan bagaikan. Yang ketiga, cara contoh-contoh. Disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Kata seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain merupakan ungkapan-ungkapan dalam pengembangan dalam metode paragraf dengan contoh. Yang keempat, cara sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut juga dengan kausalitas. Pengembangan paragraf dengan cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya, disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama, diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Kata yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Yang kelima, cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Yang keenam, cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Dan cara yang terakhir adalah dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Baiklah, itu materi dari kelompok 6 yang telah kami mempresentasikan. Bila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya undur diri dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.